Apa itu? Oke, kita lanjut tadi terputus ya. Ini tadi ya, jika nilai rho perlu atau rho ada ya lebih besar dari nilai rho maksimum, maka ketebalannya kita tambah atau nanti kita buat eh, penulangannya dua rangkap. Nah, di sini nanti tergantung yang mana kita pilih, nanti silahkan gitu ya. Kemudian jika nilai rho minimumnya ya kemudian lebih kecil dibanding dengan rho ada dan lebih kecil dari rho maksimum, maka kita menggunakan rho ada atau rho perlu ya. Di sini yang kita gunakan ya. Nah, jika pada rho ada lebih besar ya, nilai rho maksimum kemudian lebih besar dari rho yang minimum, maka kita menggunakan rho minimum ya di sini. Nah, setelah kita nanti dapat rho yang kita gunakan, maka nanti luas penampang tulangan yang kita perlukan adalah ini rumusnya ya. Rumusnya ini ya. Yaitu rho perlu dikali B ya. B tadi kita ambil sampelnya 1 meter atau 1000 mili ya. Kemudian nilai D-nya tadi juga sudah kita jelaskan ya, sudah dapat ya. Selanjutnya kita menggunakan jenis atau dimensi tulangan kita tentukan sendiri ya. Apakah kita nanti menggunakan misalnya diameter 12 atau diameter 10 atau diameter 8 yang umumnya digunakan untuk plat lantai. Nah, kemudian kita menghitung nanti jaraknya ya. Jarak dari eh, tulangan tersebut ya. Nah, ini adalah contoh. Sebelum kita contoh ada yang perlu didiskusikan. Nah, ini contoh kita ini nggak ada ininya ya. Nggak ada eh, jawabannya. Nanti kita tinggal hitung sama-sama ya. Nanti masing-masing ngambil kalkulator lah ya. Kita hitung ininya. Kita hitung bersama-sama gitu maksudnya ya. Biar nanti lebih paham ya. Memang sengaja nggak saya tampilkan di sini eh, jawabannya ya. Supaya nanti kita sama-sama menghitung. Nggak ada ya. Nah, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita Izin Pak, contoh kalau sebuah mana? izin Pak, kalau batas selendutan tadi maksimum berapa Pak? Ada di Pak, ada ketentuannya atau gimana Pak? Ya, nanti batas batas lendutan izinnya ya. Nah, ini ya. Kalau tidak salah nanti cek lagi ya. L per 240 ya. Itu izinnya ya. Kalau misalnya izinnya 4 meter ya, maka dia bagi 240. Nah, kalau misalnya dapat ini misalnya 3 senti ya, maka nanti eh, 3 senti ini tidak boleh melebihi 3 senti gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai rendutan terjadi pada plat lantai ini nanti ada rumusnya ya. Ada rumusnya panjang juga rumusnya gitu ya. Yang penting parameter kita untuk balok maupun plat lantai ya, rendutan yang diizinkan ya itu L per 240 ya. Tidak boleh melebihi nilai dari L per 240 ya, rendutan yang terjadi di sini ya. Nah, untuk menghitung nanti ledutan pada plat lantai, ya mudah-mudahan ada waktu kita nanti menghitungnya gitu ya. Tapi panjang lagi nanti perhitungannya untuk mengetahui ya seberapa besar lendutan yang terjadi pada plat lantai ini gitu ya. Nah, kalau di aplikasi SAP ya, di aplikasi komputer lah, bukan hanya SAP ya. Ada ETAPS, ada SAP, itu langsung kita cek lendutan yang terjadi, itu langsung kelihatan berapa setiap lendutan yang terjadi pada
balok plat lantai kita itu nanti terlihat. Sehingga kita kontrol lagi, kita cek ya. Kita ukur nanti di aplikasi itu misalnya di sini eh, ternyata 6 cm misalnya terjadinya lendutan walaupun nanti si aplikasi mengkategorikan di sini itu aman misalnya gitu ya. Strukturnya aman. Tapi lendutan yang terjadi misalnya 6 ya, sedangkan lendutan izin kita itu 3 cm, maka melebihi lendutan izinnya sehingga ya kita harus memperbesar ini ya dimensi ini tadi ya. Kemudian kita hitung lagi ulang eh, diameter tulangannya berapa gitu sehingga nanti tidak terjadi lendutan melebihi lendutan 3 cm itu maksudnya gitu ya. Mungkin nanti tahapan berikutnya lah kita menghitung lendutan yang terjadi pada balok maupun plat lantai gitu ya. Kira-kira bisa dipahami itu abang tuh. Siap, baik Pak. Makasih Pak. Satu lagi Pak, yang untuk tadi Pak Ya, pengambilan sampel tadi kan B-nya 1 meter. Kalau di ya. yang beton satu kan ada gaya tarik sama gaya tekan, apa itu nggak berpengaruh Pak? Kalau di balok, Ya balok kalau itu di yang balok Pak. penting kan kalau di balok itu sudah mempertimbangkan lah gitu intinya ya bahwa momen koefisien momen yang tadi itu ya itu sudah mempertimbangkan semua gitu ya termasuk rumus-rumus yang ini tadi ya rumus pada penentuan ini tadi ya ini sudah mempertimbangkan eh, kesetimbangan adanya area tarik area ini area tekan di bagian penampang balok maupun plat lantai ini sudah mempertimbangkan itu semua gitu ya. Termasuk nilai beta satu ini itu sebenarnya sudah mempertimbangkan terjadinya eh, tekanan maupun tarik di bagian penampang balok maupun ini apa namanya plat lantai gitu ya. Jadi rumus-rumus ini sebenarnya sudah mengakomodir eh, nilai dari apa nama ini eh, antara area tarik, zona tarik dan zona tekan gitu di dalam suatu penampang balok maupun plat lantai gitu ya. Jadi kalau kita bahas kemarin itu zona tarik dan zona tekan itu sebenarnya kita apa namanya menjelaskan kenapa rumus-rumus itu ya rumus-rumus ini digunakan itu sebenarnya proses dari eh, pembahasan adanya area tarik dan area tekan sebenarnya itu kita bahas dulu mungkin ya ada area tarik ada tekan misalnya gitu itu sebenarnya mengambil rumus-rumus yang digunakan oleh para ahli ini yaitu proses terjadinya kesetimbangan momen atau gaya lawan di pada penampang itu gitu ya intinya ya. Jadi intinya kita memang tahu bahwa di dalam area balok di dalam struktur balok maupun plat lantai itu ya memang terjadi ya ada area tarik dan area tekan ya sehingga eh, apa rumus-rumus ini sudah mempertimbangkan itu ya. Makanya kemarin juga dulu gitu ya di semester sebelumnya kita bisa mempertimbangkan gitu ya. Kembali lagi kita mereview sebenarnya. Ada dua misalnya di baloknya, ada struktur balok ini ya, itu perpaduan antara eh, tulangan dan material beton. Ini kan mereka kerjasama ibaratnya kan, ini kombinasi gitu ya untuk menahan beban yang terjadi pada struktur tersebut. Misalnya ada beban P ya, ini kita review lagi lah sesuai dengan pertanyaan tadi itu ya. Kemudian kita pasang di area tarik ini apa tulangan gitu kan konsepnya ya. Ya. Nah, eh, gaya lawan atau gaya tahan yang diberikan antara dua material ini yang berbeda ini ya, material beton dan material baja ya. Nah, ini kan
ada tiga kemungkinan kegagalannya. Contohnya lagi ya, yaitu pertama bisa jadi nanti kegagalannya si beton dulu ya, baru diikutin oleh si ini tulangan. Sebagai contoh sederhana gitu ya. Contoh sederhana ada suami istri gitu kan, menikah, mereka menikah berpadu gitu kan, apa namanya mengarungi suatu kehidupan. Nah, dalam perjalanan kehidupan mereka gitu kan, siapakah duluan mati? Apakah si suami duluan mati, kemudian disusul oleh si istri. Nah, ini anggaplah beton ini adalah suaminya ya. Kemudian si tulangan ini adalah istrinya. Nah, ketika dia memikul beban ya, atau musuhnya lah gitu intinya kan, beban itu adalah musuh dari suatu struktur gitu kan. Kalau nanti si suaminya duluan mati atau strukturnya duluan beton lah ya, gagal, kemudian diikutin si tulangan. Itu perpaduan pertama ya. Kemudian yang paduan kedua ya, bisa jadi tulangannya dulu mati atau istrinya dulu mati baru disusul oleh si suaminya, atau bahkan terjadinya desain ini eh, ke apa namanya, kedua-duanya sama-sama hancur, hancur material betonnya, kemudian si tulangannya juga putus. Nah, dalam ketiga konsep seperti itu gitu ya, maka yang mana yang baik? Nah, apakah istrinya dulu mati? Nah, kalau kehidupan gitu ya, kalau istrinya mati ya kan bisa kawin lagi suaminya misalnya gitu ya, atau diganti tulangannya misalnya. Nah, ini kalau di dalam rumus-rumus yang kita gunakan ini tadi ya, ini ini sudah mempertimbangkan bahwa yang terbaik itu adalah kita menginginkan tulangan itu yang mati duluan atau hancur duluan. Karena apa? Kalau konsepnya duluan, desain ini, tulangan ini hancur duluan, itu terkategori nanti sistemnya adalah sistem daktalitas ya. Ini lagi konsep yang dulu kita jelaskan lagi ya. Sistem daktalitas itu adalah ketika misalnya ada terjadi kegagalan suatu struktur, dia nggak secara tiba-tiba atau terjadi misalnya gempa, jadi bangunannya nggak langsung tiba-tiba roboh gitu ya. Tidak, tapi sebelum dia roboh total, dia masih bisa bertahan ya bangunannya gitu kan. Untuk apa? Untuk supaya nanti penghuni bangunan itu bisa menyelamatkan diri keluar ketika gempa, masih ada waktu gitu lah, waktu untuk menyelamatkan diri ya. Nah, rumus-rumus kok dengan konsep kerja seperti tadi itu sudah diakomodir oleh si rumus ini semua gitu maksudnya ya. Kembali lagi pertanyaan tadi itu, apakah sudah nanti tetap dihitung ada eh, tarik atau tekan di dalam suatu penampang itu misalnya. Nah, itu semua sudah mengakomodir apa namanya, suatu sistem yang bekerja pada balok maupun plat lantai, itu rumus-rumus ini sudah mengakomodir itu ya. Jadi ketika kita menggunakan rumus ini ya, maka konsep struktur itu sudah bersifat ductile. Nah, gitulah ininya ya. Eh, Dasarnya gitulah ya. Kenapa muncul rumus-rumus angka-angka termasuk ini ya. 0,85 ini itu sebenarnya mempertimbangkan terjadinya suatu kesatuan dalam perpaduan dua material beton tadi ya. Di sini adalah bagian tarik ya, dan di sini ada bagian tekan misalnya. Sehingga nanti menghasilkan rumus yang ini tadi ya, karena ini sudah mempertimbangkan hal tersebut. Mungkin seperti itu ya Pak, ini ya Pak Ferdiansah ya. Atau ada lagi yang kira-kira yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut contoh soalnya? Terima kasih Pak. Ya gitu lah, tapi memang agak ini ya, panjang sebenarnya penjelasannya. Jadi kita di sini tuh tinggal disuguhin ini ya, disuguhin rumus gitu ya. Rumus itu sebenarnya bersifat apa gitu ya, bersifat apakah sudah eh, konsep-konsepnya ya, sebenarnya panjang itu dulu rumus itu ya. Ya, kita memang di S1 ini ya, di S1 ini kita ditawarin atau disuguhin banyak rumus ya, tinggal kita ambil rumus yang mana-mana gitu. Nah, ketika kita masuk ke jenjang misalnya S2 gitu ya. Nah, itu berbicara dari rumus yang ada itu dari mana munculnya, itulah dibahas sebenarnya gitu ya, dibahas. Kemudian masuk ke jenjang S3 misalnya lagi. Nah, di sana itu dia sudah punya prinsip, saya tidak mau menggunakan rumus ini. Artinya saya mau pengen menciptakan suatu rumus
dengan ketentuan-ketentuan tertentu misalnya. Jadi itu tahapannya. Jadi kita di S1 ini sebenarnya tinggal menggunakan rumus-rumus itu gitu ya. Nah, apakah rumus itu sebenarnya banyak konsepnya sebenarnya di sana ya, termasuk ini tadi ya. Ini adalah konsep eh, yang bersifat ductile gitu ya, mengakomodir ductile. Jadi ketika kita menggunakan ini ya ini ya apa namanya sudah diatur oleh SNI lah gitu intinya ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan kita lanjut ya. Silahkan nanti diambil ini apa namanya eh, kalkulator ya. Nah, diketahui ya sebuah plot lantai ya, seperti pada gambar di bawah ya, ditumpu bebas pada tembok bata ya, menahan beban hidup sebesar 150 ya. Nah, ini sudah masuk inilah semua ya, sudah masuk komponen-komponen ini. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya merekap lagi ya, oh tegelnya berapa. Artinya kita sudah langsung tentukan hasilnya ya, akumulasinya ini 150 ya. Sedangkan ini adalah beban matinya ya, beban mati ya, yaitu 120 ya. Kemudian menggunakan mutu baja FC 220 MPa dan eh, ini baja ya, sorry, ini baja FV 240 MPa. Kemudian untuk betonnya adalah FC 20 MPa ya. Nah, kita diminta tentukan tebal platnya ya. Kemudian penulangan juga diperlukan berapa. Ini ibaratnya ini tumpuan bebas, berarti ibarat kita ini sama ya. Ini lebarnya 360 sama seperti ya kita ibaratnya kita punya saluran, nah, selokan gitu ya di depan rumah kita gitu ya. Kebetulan mungkin depan rumah kita agak lebar ya. Eh, Bentangnya 3,6 ya. Hampir sama lah ya. Nah, kalau kita bisa nanti sudah mengikuti ini berarti kita sudah bisa menentukan kebutuhan dari plat lantai depan selokan rumah kita misalnya ya. Atau kalau kita menambah dapur di belakang misalnya rumah ya, dengan konsep seperti ini kita sudah bisa menentukan berapa jumlah atau tebal dari plat lantai kita, kemudian berapa dimensi dari tulangannya ya. Jadi ini pertanyaannya itu harus dipahami dulu ya, itu apa tujuannya apa. Nah, di sini adalah lebarnya 3.600 3,6 meter ya, atau 3.060 mili ya, 600 mili ya. Nah, ini misalnya ini panjang ya. Ya, anggaplah misalnya 6 meter itu, atau ya 6 meter sampai seterusnya lah. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita hanya mengambil sampel 1 meter ya. Contohnya ya, atau perhitungan kita, analisis kita hanya 1 meter ya. Di mana nanti hasil perhitungan kita 1 meter ini ya, misalnya kita dapatkan diameter 12 dengan jarak 15 cm misalnya, ya perlakuan kita dengan ini ya selanjutnya di sini juga kita pasang sama ya. Sama gitu ya. Jadi ke semua, maupun ini panjang misalnya nanti sampai 50 meter ya. Ibaratnya trotoar inilah, trotoar selokan di pinggir jalan kita lah. Kan bisa panjang itu. Nah, cukup untuk menentukan ini ya kita cukup menentukan hanya 1 meter sampel ya, gitu. 1 meter sampel ya. Nah, ini ya. Kira-kira sudah bisa dipahami ininya ya, pertanyaannya ya, sebelum kita lanjut ke perhitungan ya. Tapi mungkin ini agak lama kita nanti ya, lama perhitungan nggak apa-apa lah. Untuk pertemuan kali ini kita agak sedikit lama ininya ya, perhitungannya.
Oke, untuk penyelesaiannya ya, kita menentukan dulu eh, tebal plat lantainya ya. Nah, menurut tabel 1,4 ya untuk FY 240 ya, kita lihat ya tabelnya tadi 240 ya, tumpuan bebas ini ya, dua tumpuan ya. Kemudian kita menggunakan 240 berarti L per 27 ya. L 27. Berarti di sini adalah L-nya tadi 3,6 ya per 27 kalau sudah salah tadi ya. Coba kita hitung sama-sama berapa hasilnya ini. Silahkan ambil kalkulator ya. Pelan-pelan kita kerjakan ya karena di sini nggak ada jawabannya. Jadi kita sama-sama menghitung lah. 0,13333 Pak. Oke ya, ini 1,3333 ya. Ya, kita sama-sama menghitung ya. Nanti kalau ada yang Nol berbeda Pak. di ini aja. Ya, oh nol Nol ya. Pak. Iya, 0,1. 0,133 Iya Pak. meter ya. Nah, ini nanti kalau kita dapat ini nanti dibulatkannya ke atas ya. Pembulatannya ke atas. Karena apa? Karena tidak mungkin ya tukang mengerjakan di lapangan itu 0,133 senti misal atau meter gitu ya. Kan akan kewalahan nanti ininya ya. Ya kita genapkan menjadi 14 gitu ya, kita bulatkan ke atas ya, jangan ke bawah ya, karena ini adalah minimum. Jadi kita harus membulatkan ke atas. Oke, ini dapat ya 14 ya, karena ini pembulatan ke atas. Nah, selanjutnya ya, kita menghitung ini ya. Kita menghitung berat sendiri plat lantai ya. Nah, ini ya. Ini adalah tebalnya ya, dan ini adalah berat jenis dari beton bertulang ya. Silahkan dicek lagi di berat jenis material-material ya. Berapa berat jenis baja, batu belah, dan seterusnya. Nah, ini adalah berat jenis dari material beton bertulang ya. Ini adalah ketebalannya. Jadi totalnya adalah 0,336 ya. Kemudian tadi ini dari soal dapat 0,12 ton meter ya. Nah, kita totalkan adalah sebesar 0,456 ton meter kuadrat ya. Kemudian beban hidup ini dari soal ya 0,15 ya. Nah, selanjutnya kita hitung beban kombinasi ya. Beban kombinasi sebesar 1,2 D ditambah 1,6 L ya, beban hidup L itu life ya. Jadi totalnya adalah 0,7872. Ini adalah mau apa beban terfaktor QU ya, QU. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Bisa ya? Bisa semua ya. Nah, selanjutnya kita menghitung eh, ini, menghitung momen ya. Kalau kita lihat, perhatikan tadi ya, tahapan berikutnya ya. Nah, ini tahapan yang ketiga ya. Tadi sudah kita menentukan tebal platnya ya. Kemudian kita menghitung sudah beban-bebannya tadi ya. Kemudian kita sekarang masuk ke hitung momen ya akibat beban terfaktor ya. Kembali lagi kalau di dalam suatu perencanaan ya, ini sebenarnya nilai yang ini harus di ini ya, di downline-kan ya, perhitungannya harus dirincikan ya. Tebal spesinya berapa, kemudian jenis keramik apa gitu ya. Kemudian plafonnya seperti apa. Ini mestinya harus detail ini ya. Supaya nanti di lapangan juga laksananya jangan keliru ya. Harus jelas parameternya ini ya. Tetapi di contoh soal ini kita langsung ditentukan ya. Maksudnya sebagai contoh aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita menghitung ke tahapan ketiga ya ini ya. Hitung momen akibat beban terfaktor. Kita lihat koefisien momen tadi ya. Nah, kebetulan bentang kita ya itu satu bentang ya. Berarti kita menggunakan
yang ini ya. Karena apa di dalam soal itu tadi disebutkan tertumpu bebas gitu ya. Tertumpu bebas. Berarti kalau dia tertumpu jepit lain lagi ini kita gunakan ya. Tapi ini kan tertumpu bebas ya. Ini mungkin sudah saya jelaskan ya apa jenis-jenis tumpuan kita harus sudah paham ya konsep kerjanya ya. Ini sebenarnya sendi juga sama ya. Pak, gimana sih ke kita mendesain misalnya kalau di apa di saluran selokan itu jepit Pak. Nah, mudah aja ya. Kalau misalnya kita ini ya, misalnya nanti konsep lantainya jepit misalnya ya, atau enggak gini nih. Misalnya ya, kita mengasumsikan bahwa plat lantai kita nanti ini jepit misalnya ya. Ini bisa menyatu kita buat ya pada eh, saluran ini misalnya ya. Ini jadikan balok ya. Ini balok kita buat ya. Itu sudah berprinsip plat lantai ini adalah sudah jepit ini ya. Pak, gimana kalau sendi Pak atau eh, roll misalnya ya. Nah, bisa juga kita buat ya penghubungnya ya tinggal ini ya. Ya, tinggal kita pasang satu angkur mungkin dari jarak pada saat pengecoran gitu ya. Pada saat pengecoran ini kita pasang angkur ya mungkin jarak-jarak 30 cm gitu sepanjang jalan apa tadi. Jadi ini sudah bersifat sendi atau roll tadi tuh ya. Jadi jangan apa monolit antara plat lantai dan ini tumpuan ini ya. Nah, ini sudah bersifat sendi gitu ya. Itu sekedar tambahan aja ya. Nah, di dalam hitungan ini kita ambil yang ini ya, yang ini. Oke, jadi kita coba menghitung eh, momen di area tumpuan ya. Ini area tumpuan ya. Jadi kalau dalam satu balok ataupun plat lantai itu kita dibagi dua zona ya. Zona tumpuan ya. Dan ini adalah zona lapangan ya. Dan ini adalah zona tumpuan bagian kanan ya. Nah, makanya biasanya di sini eh, kita tempat berhenti kalau misalnya diperlukan mengecor ya, seperempat L ya. Oke, jadi ini adalah bagian momen ya di tumpuan. Yaitu rumusnya kemarin tadi di komisi ini 1/24 dikali QU L kuadrat ya. Kita tinggal masukin aja nih. Berapa tadi? 1/24 ini kali kita di berapa? 0,4 tadi. Ada yang catat nggak? Makanya harus dipoto ya, sambil dipoto ini ya, catatan kita biar ini ya. Nah, 7872 ya. 0, ini setelah ini masih ada masuk nggak kalian? Bapak-bapak semua. 7872. Udah nggak ada Pak. Nggak Nggak ada ada? Pak. Nggak ada. Ya, kalau bisa kita lanjut ya. Tapi terserah ya. Kalau masih sanggup kita lanjut. Kalau enggak ya kita lanjut minggu depan ya. Kalau habis yang ini sisa 9 meter, 9. Nah, ini 3,6 ya. Ayo berapa hasilnya? Coba sama-sama kita hitung ya. 1/24 0,7872 kali 3,6 pangkat 2. Nanti kalau ada yang berbeda di ini ya,
biar kita hitung sama-sama balik ya, biar nggak ada yang keliru. Seper 24 ya dikali 0,7872 dikali 3,6 pangkat 2. Ini hasilnya 0,425. Sama ya, ada yang beda nggak? Sama ya. Jadi ini adalah momen bagian tumpuan ya. Bagian tumpuan. Kalau untuk bagian momen bagian lapangan ya, seper mana? Seper 8 ya, seper 8. Ini sama seperti ini kita kemarin. Balok di baja ya, seper 8 dia ya. Oke, kita hitung momen di tumpuan ya tadi ya. Hasilnya 0,425 ton meter ya. Satuannya adalah ton meter. Jadi hati-hati di dalam satuan ya. Harus kita eh, konversi samakan dulu satuan semua ya. Oke, selanjutnya sudah dapat momennya ya di tahapan ini. Tahapan ketiga ya. Sekarang kita masuk ke tahapan keempat ya. Hitung luas tulangan dengan memperhatikan eh, row-nya ya. Kita sekarang masuk ke row. Nah, kita masuk di sini ya, perhitungan di sini. Nah, di soal itu kita menggunakan FC 20. Berarti kita menggunakan di sini nilai beta satunya adalah ini ya. Karena antara FC 20 itu antara ini ya, 0 sampai 30 MPa. Berarti kita beta satunya kita menggunakan 0,85 ya. Nah, selanjutnya kita menghitung momen nominal ya. Momen nominal itu adalah momen ultimate yang tadi 0,425 ya, 25 ton meter ya dibagi 0,8. Coba berapa hasilnya? 0,53125. 53125. 5,125 gini ya. Ya, Ini Pak. masih satuan ton meter ya. Kemudian kita hitung nilai ini ya. Ini dicatat ya, dipoto nanti nih biar nggak nanti eh, terhapus otomatis ini kan kalau saya delete kan hapus ini ya. Nah, kita masuk ke menghitung row minimumnya ya. Karena kita menggunakan tadi FC 20 ya, maka kita menggunakan ini ya, 1,4 per FY. Berarti row minimumnya adalah 1,4 per 240 MPa ya. Karena kita menggunakan FY atau baja tulangannya yaitu 240 MPa. Berapa hasilnya nih? 0, 0,00
5833. 00, iya ya. 8, 58 ya. Iya, 58. 5833 ya. Oke ya, ini untuk row minimumnya ya. Kemudian kita menghitung row maksimumnya. Jadi kita hitung dulu batasan-batasannya ya. Nilai row-nya ya. Di mana row maksimum adalah 0,75 kali row B ya. Nah, sekarang kita hitung dulu row B-nya ya. Nah, 0,85 ya. Nah, dikali ini beta satunya kita gunakan yang ini tadi ya. 0,85 lagi ya. 0,85 dikali FC-nya. FC-nya 20 MPa tadi ya. FC-nya kemudian dibagi FY 240 ya, 240 kemudian dikali 600. Nah, coba dihitung sama-sama berapa hasilnya. 200, ini 600 ditambah FY 240. Yuk, kira siapa yang dapat duluan langsung catat ya. Ini ditambah dulu ya, 600 tambah 240 ya. Berarti 840, ini 600 dibagi itu berapa hasilnya? Dipecah-pecah juga nggak apa-apa dulu ya, step-stepnya ya. Atau langsung juga boleh kalau ada kalkulator yang cukup bagus gitu ya, langsung kita entry langsung semua langsung hasilnya dapat. Ya, ini sisa 1 menit lagi ya. Atau mungkin minggu depan aja kita lanjut ya. Tapi ini ya, dicatat ya. Kita ingatkan di minggu depan ya. Kalau terputus maksudnya. Berapa ini hasilnya? Ada yang dapat? Nol koma nol empat tiga kosong. 0,0 0430. 430 gini ya. Ya. Nah, kita dapat row maksimumnya sudah.